Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyyah ahlil jannah, tahiyyah daris salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada ibunya? Oh, enggak ada. Udah pulang ya. Saudara hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami' Al-Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kesehatan ini bisa kita manfaatkan selalu untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang paling mahal, yang paling bermanfaat dalam kehidupan kita di dunia bahkan di akhirat, yaitu nikmat iman dan Islam. Keimanan ini mahalnya luar biasa, sehingga kalau mau dibayar tidak akan ada satupun manusia yang akan mampu membayarnya, karena ini kaitannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 91, di mana Allah beritakan tentang orang-orang kafir yang mati dalam kekufuran. Innal ladzina kafaru thumma matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Sesungguhnya orang-orang kafir yang mati dalam kekufuran tidak akan diterima dari mereka tebusan walaupun sepenuh dunia ini, sepenuh bumi ini emas. Siapa yang punya sepenuh bumi ini emas? Ada? Kagak ada. Ya, maka iman ini mahal sekali. Sampai Ibnu Qayyim mengatakan, kalau seandainya manusia ini tidak punya apa-apa dari dunia ini, cuman dirinya doang dia punya, bahkan mungkin kesehatan nggak dia punya, apa saja nggak dia punya, tapi dia punya iman, cukup baginya iman itu. Sampai segitunya. Ya, semoga kita bisa mensyukuri iman ini dan memeliharanya sampai kita menemui ajal kita dan bertemu dengan Allah dalam keadaan ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi uswah qudwah hasanah bagi kita, suri teladan dan panutan kita. Mudah-mudahan dengan kita berusaha memahami sirah-sirahnya, semakin terasah dan terpupuk iman yang sudah melekat di dada, sehingga kecintaan kita kepada beliau pun menjadi iman kita kepada Allah dan menambah ketaatan kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mohon izin tadi telat juga.
Udah mau berangkat, panggilan alam manggil lagi Pak, ke toilet lagi. Agak lama di toilet tadi ya, mohon maaf ya. Baik, kita pembahasan sirah nabawiyah kita masih masuk pada kisaran al-hisar al-iqtisadi, pemboikotan ekonomi. Belum kelar kemarin ini ya. Sebagaimana kita maklumi bersama jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir yang benci kepada Islam, benci kepada kaum muslimin, akan selalu menggunakan berbagai macam cara untuk menghalangi kaum muslimin dari agamanya. Ya. Dan akan selalu berusaha menghalangi perkembangan ajaran Islam ini. Jangan sampai Islam ini tumbuh ajarannya. Maka common enemy-nya Islam ini banyak sekali. Ya. Kafir masuk di situ. Musyrik masuk di situ. Liberal masuk di situ. Komunis masuk di situ, ateis apalagi. Ini adalah manusia-manusia, jenis-jenis orang yang tidak suka dengan Islam akan menggunakan berbagai macam cara untuk menghalangi kaum muslimin dari mempraktekkan ajaran agamanya. Ya. Sejarah telah membuktikan sampai akhir zaman pun akan terjadi seperti ini. Apalagi yang memegang kekuasaan itu adalah orang yang memang benci kepada Islam. Ya, pikirannya udah rusak dengan kekufuran, dengan kemunafikan, dengan kemusyrikan. Akan selalu berusaha menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat Cina itu ya, ada kawasan yang semuanya muslim di Xinjiang itu dihalangi semua, bahkan azan nggak boleh Pak. Sekarang masjid yang dulunya rame kagak ada yang berani masuk masjid. Itu Cina ya. Dan di mana-mana mereka berusaha melecehkan Islam, mulai dari pembakaran Al-Quran terjadi di Italia ya. Mereka yang bakar Quran dilindungi polisi Pak, sampai polisi itu yang nangkepin orang yang mencegah orang lain membakar Quran. Ini yang akan terjadi. Dan di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sirah nabawiyah tentang pemboikotan ekonomi ini sudah berbagai macam cara kaum kufar itu untuk menghalangi dakwah Islam ini, sampai berusaha membunuh tokohnya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi enggak pernah berhasil. Ya, maka terjadilah pemboikotan ekonomi ini. Ya, Bani Hashim yang salah satu pelindung Nabi, ya, karena bagian dari keluarga Nabi, ikut pun merasakan pemboikotan ini 3 tahun. Sampai ada mengatakan 2 tahun. Tapi selama 2 tahun, 3 tahun ini Rasulullah dan kaum muslimin sampai makan apa Pak? Makan daun-daunan dan kulit kayu untuk mengganjal perutnya. Kebayang itu? Ya. Masalahnya sembako nggak boleh masuk Pak. Ya. Siapapun mau nolong kagak boleh. Sampai akhirnya
Abu Talib yang pada saat itu diberitakan oleh Rasulullah SAW bahwa surat perjanjian pemboikotan yang ditempel di dalam dinding Ka'bah itu dimakan oleh rayap, semuanya hancur kecuali lafaz yang tulisannya ada Allah di situ. Ya. Nah, baru kita sampai ini. Maka summa inna khamsata min ru'asa'il musyrikin min Quraisy. Kemudian ya, ada 5 dari tokoh orang-orang musyrik Quraisy itu masuk fi naqdis sahifah. Ya. Mereka berjalan untuk membatalkan isi perjanjian yang ada di dalam dinding Ka'bah itu. Wa inha hadzal hisar, dan menyelesaikan pemboikotan ini. Siapa di antara mereka? Yang pertama adalah Hisham bin Amr bin Harith. Ya, Hisham bin Amr bin Harith. Yang kedua Zuhair bin Umayyah. Yang ketiga Mat'am bin Adi. Yang keempat Abul Bukhturi bin Hisham. Yang kelima Zum'ah bin Aswad. Ini langsung datang, ya, ngelihat ini ya, pemboketan ini kagak bener ini, ya, dan akan selalu hadir, ya, ketika terjadi kezaliman, penindasan, intimidasi terhadap kaum muslimin. Mereka yang punya hati yang bersih akan selalu nongol dan ada, ini kagak bener ini, dan secara logika nggak bener, ya. Masa keluarga kita sendiri kita nggak kasih makan gitu kan? Masa keluarga kita sendiri kita zolimi? Ya, akan hadir orang-orang yang seperti ini. Ya. Wa kana awwalu man sa'a ila naqdiha, dan salah satu orang yang berusaha pertama kali membatalkan isi perjanjian ini adalah bisorihud da'wah, dengan lantang beliau katakan, ya, ini kagak benar, adalah Zuhair bin Umayyah. Aqbala 'ala an-nas 'inda al-Ka'bah, dia langsung mengumumkan, ya, di tengah-tengah manusia di depan Ka'bah, maka dia mengatakan, ya ahla Makkah, hai penduduk Mekah, anak kulut ta'am, tegakah kita, kata beliau, kita merasakan makanan, makan makanan yang enak, wa nalbathu thiyab, kita pakai pakaian yang bagus, ya. Wa Banu Hashim wal Muttalib, sementara Banu Hashim, Muttalib, halka, mereka semua binasa, kata beliau. La yuba'una wa la yabta' minhum, enggak ada mereka mau beli apa, dan tidak ada yang kita beli dari mereka, ya. Wallahi, demi Allah, kata dia, la aq'ud, saya tidak akan duduk hatta tushaqqu hadhihi sahifah, sampai saya robek, ya, kertas yang berisi pemboikotan ini, kata beliau, ya, Zuhair bin Umayyah. Nah, di setiap generasi ada orang-orang yang kayak gini, yang punya pikiran waras. Ini kagak bener ini kalau kita lakukan secara logika,
Ya. Oke. Seperti itu. Tsumma qala baqiyatul khamsah, maka yang tadi yang disebutkan yang 5 itu pun akhirnya pun mengatakan, ya, nahwan min hadzal kalam, ya, mengikuti apa yang dikatakan oleh Zuhair ini. Tsumma qama al-Mat'am bin Adi, maka berdirilah Mat'am bin Adi ila sahifah, dia lihat, ya, kertas perjanjian ini, famazzaqaha, maka dia pun yang robek-robek, ya. Tsumman talaqa haula'il khamsah, kemudian berangkatlah orang yang 5 ini, wa ma'ahum jamaah, dan yang mengikuti mereka banyak orang, ila Bani Hashim wa Bani Muttalib, ya, kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib, wa minhum wa man hum ma'hum al-muslimin fa amaruhum bil khuruj ila masakinihim, ya. Maka maka beliau katakan kepada orang-orang yang boikot, sekarang pulang kalian, pulang ke rumah, udah selesai pemboikotan ini, udah kagak bener, ya. Nah, jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bisa lihat, ya, dari sirah ini? Yang pertama, ya, kata Syekh, ya, Abdurrahman Al-Buti, beliau katakan apa? Hadhil qit'ah adh-dhalimah tusawwar qimmatu syiddah allati laqiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini pemutusan hubungan secara zalim ini, kata beliau, menunjukkan dan menggambarkan betapa dahsyatnya, pahitnya yang dialami oleh Nabi dan para sahabat. Antum bisa bayangin 3 tahun kurang lebih, ya, sampai makan daun-daunan kering, ya, kemudian kulit-kulit pohon, Masya Allah, ya, kagak ada pasokan makanan sembako, nggak ada, ya. Kita aja puasa 3 bulan, sebulan, ya, puasa, itu masih makan, ya, masih bisa makan. Gimana kalau sampai 3 tahun nggak ada masuk pasokan makanan dan sembako di situ? Masya Allah, dahsyat luar biasa, ya. Wa qad ra'aita anna al-musyrikin min Bani Hashim wa Bani Muttalib syarakul muslimin fi tahammuliha. Dan aku melihat, kata Syekh Abdurrahman Al-Buti, aku melihat bahwa orang-orang musyrik yang menjadi bagian dari Bani Hashim, ya, Bani Muttalib, mereka pun ikut serta merasakan penderitaan ini, ya. Walam yarda an yatakhallau an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak rela untuk berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang musyrik, Pak, ya. Ternyata perasaan hubungan kekeluargaan itu lebih dominan, ya. Begitu juga yang diajarkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Hubungan dengan keluarga itu seharusnya dijaga dengan sebaik-baiknya, ya. Sampai-sampai ukurannya kalau orang yang terdekat kita mereka musyrik, ya, kafir, nauzubillah, ya, itu pun tetap kita diperintahkan untuk melakukan dan menjaga silaturahim kita. Apalagi kalau orang tua kita, ya, nggak boleh diputus sama sekali, ya, nggak boleh diputus sama sekali. Sampai ukurannya kalau mereka menyuruh kita melakukan kesyirikan,
tetap muamalah kita harus bagus, ya, sampai begitu ukurannya gitu, ya. Hubungan kekeluargaan ini jangan sampai nggak bagus seperti itu, ya. Nah, walaysa lana min hadithiha an hula'il musyrikin wa sabab mawqifihim hadza. Kita enggak usah bahas mereka, kata beliau. Faqad kana alladhi dafa'ahum ilaihi hamiyatul qarabah war rahim. Ya. Yang menyebabkan mereka melakukan itu, ya, hanya hubungan hamiyatul qarabah. Hubungan kerabat saja. Ya. Warrahim, dan hubungan darah. Wa iba'ul dhulli alladhi kana yaltabisu bihim law annahum khalaw baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa musyriki Quraisy min ghairi bani Hashim wa bani Muttalib yaqtulunahu wa yaftakkunahu bihi biqat'in nadhar anil aqidah wad din. Ya. Dan iba'ul dhulli alladhi kana yaltabis, dan ini penolakan terhadap penghinaan yang terjadi sebenarnya, ya. Secara kedudukan, rahimakumullah, keluarga Rasulullah SAW itu adalah termasuk kabilah yang paling terpandang di Mekah itu. Akan tetapi diperlakukan sedemikian rupa oleh orang-orang kafir, ya. Dan ini secara logikanya hati nurani nggak masuk akal, gitu kan? Nah, kalau seandainya bukan karena hubungan kerabat dan ini, Bani Hashim, Bani Muttalib pasti mau kita perangi aja udah ini, gitu ya, angkat senjata, gitu ya. Baik. Faqad atharu idzan an yajma'u baina raghbataini fi sudurihim, ya. Nah, wa rahimakumullah, di antara penyebab gitu ya yang mendorong mereka melakukan hal ini, ya, yang pertama ats-tsabat ala syirki wal istikbar ala al-haq alladzi ja'ahum bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara penyebab orang-orang kafir itu melakukan pembeboikan ekonomi ini, yang pertama adalah ats-tsabat ala syirk, kegigihan dalam kesyirikan. Kebayang nggak? Ya, kegigihan dalam kesyirikan. Orang-orang yang kagak bener itu untuk mempertahankan keinginannya, ya, apalagi, ya, ini udah keyakinan mainannya, Pak. Apapun akan dilakukan, ya, kagak peduli. Mau benar mau salah secara logika, udah harus begini, begitu, ya. Beda dengan orang yang pakai otak. Iya sih, masa begini gitu. Pasti ada keraguan dalam pikiran dan keraguan dalam dada. Ya. Namun orang-orang yang sudah, dan inilah yang disebut dengan hidayah, ya, orang-orang yang sudah tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kegigihan, keteguhan dalam kesyirikan dan ditambah dengan kesombongan, ya, karena tidak mau menerima kebenaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan, ya. Apalagi kekuasaan di tangan mereka, aduh kacau dah. Oke. Yang kedua, al-insya'u lil hamiyah allati tad'u ila hamiyatil qarib min batshatil qarib wa dhulmihi bihaqqi kanan aw bi batil, ya. Namun, ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara juga yang mendorong orang-orang musyrik kafir, ya, oke,
walaupun mereka di pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Bani Hashim dan Bani Muthalib ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-insya'u lil hamiyati allati tad'u ila hamiyatil qarib. Ya. Perasaan yang kokoh untuk selalu menjaga hubungan kekeluargaan. Ya. Min basatil qarib wa dhulmihi wa dhulmihi, dari kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang asing apapun yang terjadi. Dan inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau punya keluarga begitu caranya. Ya. Ada keluarga kita yang mohon maaf yang mau menzalimi kita. Wah, kita yang paling depan untuk menjaganya. Jangan malah kita yang kepingin menghancurkan. Ya. Ada keluarga kita yang difitnah macam-macam, yang diintimidasi dan segala macam. Wah, kita yang paling panas. Ya, ini hubungan kerabat dan kekeluargaan, Pak. Seharusnya ketika hubungan kita seakidah harus lebih perasaan kita untuk melindungi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menggambarkan kepada kita hubungan seakidah ini ibarat satu tubuh. Ya. Al-muslimun lil muslimin. Ya. Kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dan. Pertama, Nabi sampai mengibaratkan seperti satu bangunan. Ya. Sampai satu bangunan. Kalau bangunan itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya tiangnya satu enggak ada, bisa kuat bangunan itu? Enggak bisa. Enggak ada temboknya. Terus enggak ada atapnya. Wah, enggak bisa. Nah, yang kedua Nabi perumpamakan dengan apa? Ya, dengan satu tubuh. Mathalul mu'minina fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasad. Perumpamaan orang-orang beriman dalam hal saling mengasihi, saling menyayangi, saling menyokong, saling membantu. Ya. Kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu udwun, jika ada satu bagian tubuh yang mengaduh kesakitan, tada'a lahu sairul jasad. Ya. Maka tubuh-tubuh yang lain merasakan sakit itu. Ya, bisahari wal humma, dengan tidak bisa tidur dan meriang. Mohon maaf, Pak. Bapak bisul di ujung kaki. Kepala bisa mikir gak? Maksudnya kepala gak bisa ngerasain sakit? Mikir kepala kita, ya kan? Apa obatnya ini? Bisul doang pada, ya. Apalagi yang bisulnya di, mohon maaf, di ujung kuku itu apa namanya? Cantengan. Itu mau pakai sepatu kagak bisa, apa aja? Ya kan? Aduh, ini nih. Mulut mengaduh terus. Tangan kita pasti kepingin ngelihat aja ini, kenapa cantengan ini ada gitu. Ya kan? Itu yang terjadi. Nah, seharusnya kita umat Islam seperti itu. Ya. Lebih daripada sekedar hubungan kekerabatan. Karena hubungan Islam ini, hubungan akidah ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang menyebabkan kita nanti dikumpulkan oleh Allah di surganya. Ya. Nanti kita masuk surga kumpul sama orang Palestina. Ya kan? Kumpul sama orang Thailand. Ya. Kumpul sama orang dari mana saja.
maka miniatur surga itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala terlihat dari proses kita ketika melakukan apa? Ya, dikumpulkan oleh Allah ketika kita haji. Ya, ketika umroh tuh kelihatan banget. Dari mana-mana kita kenal. Ya, merasa akrab dengan mereka. Ya, nggak ada yang kepingin kita sikat, nggak ada yang kepingin kita sikut. Ya, satu jalan tawaf, semuanya jalan tawaf. Ya, satu wuku, semuanya ikut wuku. Ya, kagak ada yang ingin saling menyakiti. Masya Allah, padahal nggak kita kenal. Ya, walaupun mungkin nama pun nggak kita tahu. Ya, tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada manusia ini. Ya, kalau kalian saling menyayangi, saling sayangilah atas dasar cinta kepada Allah. Ya. Karena kalau hubungan kekerabatan akan sangat mudah sekali pecah. Ya, apalagi urusannya kalau urusan harta benda. Betul apa benar ini? Ya. Gara-gara warisan ibunya dianiaya, ada. Aduh, ada sekarang, Pak. Ini dunia udah kebalik ini. Ya. Ada anak berani mengusir orang tuanya, ya, mengusir ibunya karena menganggap bahwa rumah itu adalah haknya. Ya, ngajukin ke pengadilan, wah, ibu saya harus keluar dari rumah ini. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya, kita lihat beritanya itu ada di situ ya. Oke. Nah, baik. Nah, apa yang dilakukan oleh Bani Hashim, Bani Muthalib yang notabene mereka masih kafir Quraisy, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka hanya hubungan kekerabatan aja seperti itu, ya. Ya, enggak peduli ini benar apa salah. Ya. Itu. Amal muslimun wa ala ra'sihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna ma sabbarahum ala dzalikal insiya' lil amrillah. Adapun ya kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau yang memotivasi mereka supaya bersabar, ya, atas dasar apa? Dasarnya adalah al-insya' li amrillah, karena semata-mata ketaatan kepada perintah Allah. Ya. Wa itharul akhirah ala dunya, dan mementingkan akhirat atas dunia ini. Wa hawanud dunya indahum fi jambi maradhatillahi azza wa jalla. Ya. Dan kehinaan dunia ini kalau dibandingkan dengan apa yang ada di sisi Allah, jauh, Pak. Ya. Jauh luar biasa. Wa hadza ma yahumuna an nabhath fihi. Dan ini yang penting kita bahas, kata Syekh, ya, Said Ramadan Al-Bukhti. Ya. Kenapa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini? Ya. Kalau dibandingkan dengan kenikmatan surga yang luar biasa, ya, seberat apapun ujian dunia ini tidak ada secuil pun. Ya, kalau dibandingkan dengan kenikmatan surga. Saya cerita sedikit. Suatu saat, ya, cicit mungkin bahasanya, cicit Rasulullah SAW, ya, Ali Zainal Abidin. Beliau ini salah satu tabi'in, ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu, soleh luar biasa. Akan tetapi di antara kebiasaan beliau itu kalau kemana-mana selalu pakai, mohon maaf, kalau pakai kendaraan yang paling bagus. Kalau pakai kuda, Pak, kuda yang paling bagus dia pakai. Kalau pakai pakaian pun yang paling bagus. Ya, itu beliau pakai. Sampai suatu saat dilihat oleh orang Yahudi. Ya, orang Yahudi ini kebalikan. Miskin, kere, kagak punya apa-apa. Ya.
Lalu ketika lewat Ali Zainal Abidin di situ, apa yang dikatakan oleh Yahudi ini? Ya, ya hifdz Rasulullah, wahai cucunya Rasulullah. Paham deh, itu adalah cucunya Rasulullah. Ya. Bukankah kakekmu pernah dulu mengatakan, ya, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ya. Bukan kakekmu dulu mengatakan bahwa dunia ini adalah sijnul mu'min, penjara bagi orang yang beriman. Ya. Wa jannatul kafir, dan surga bagi mereka yang kafir. Gimana pendapatmu? Saya ini kafir, ngakuin orang ini kafir, Pak. Tak bisa kira begini ini, melarat saya, nggak punya apa-apa, miskin, katanya gitu. Sementara Anda luar biasa, katanya gitu. Apa jawaban Ali Zainal Abidin, Pak? Luar biasa. Kafir, kan gitu. Perlu kamu ketahui, penderitaanmu sekarang ini di dunia ini yang kayak gini, kamu nggak bisa makan sehari-hari, katanya gitu. Kalau dibandingkan dengan siksamu nanti di akhirat, nggak ada apa-apa yang setai kuku, katanya gitu. Itu. Dan saya sementara yang ini saya pakai pakaian, sebagus ini saya pakai pak kendaraan, dibandingkan dengan kenikmatan surga pun ini kagak ada apa-apanya, gitu. Itu di antara makna, ya, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ya. Jadi Pak, mohon maaf. Ya, mungkin kita paling melarat, mungkin kalau kita bisa bilang, ya, kita nggak bisa makan sehari-hari. Tapi bersyukur kita punya iman di dalam dada. Ya, masih kita datang ke masjid. Ya, sakit pun masih bisa datang. Karena iman yang dorong kita. Masih bisa sholat, sakit luar biasa pada, ya, tapi masih bisa sholat. Tergerak hati kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang penting. Ya, jangan sampai kita, mohon nauzubillah, ya, nauzubillah, kembalikan. Ya, ketika dapat nikmat sehat, ya, justru dipakai untuk maksiat, ya, nauzubillah summa nauzubillah. Ya, dikasih rezeki yang banyak dipakai untuk maksiat. Jalan-jalannya sembarangan. Ya, pergi ke Eropa, pergi ke Amerika untuk cari sekedar maksiat. Nah, nauzubillah. Ya, pergi ke Thailand, cari rumah bordir. Nauzubillah. Ya. Kalau punya duit banyak, umroh lah setiap bulan kalau bisa. Kalau bisa. Terus setiap tahun dia pergi haji kalau kuotanya bagus, ya. Sekarang kuota di Bekasi berapa Pak Haji? 30 tahun. Aduh, ya, itu ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan. Qad tasma' ba'dul mubtilin min mutaharrifil ghazwi al-fikri yaqulun. Ya, terkadang kita dengar sebagian dari orang-orang yang mencetuskan kebatilan, diantaranya adalah mereka yang sudah rusak pikirannya karena ingin memerangi pikiran kita. Mereka mengatakan apa? Inna asabiyyati Bani Hashim wa Bani Muttalib kanat tamakkana khalfa da'wati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesungguhnya kata mereka, ta'assubnya Bani Hashim, Bani Muttalib. Ta'assub, tahu ta'assub ya? Iya, merasa kesukuan. Yang merasa kesukuan. Bani Hashim dan Bani Muttalib itu bisa tetap kokoh, ya, tamakkana, disebabkan apa? Dakwahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata mereka. Ya. Wa kanat tahutuha birri'ayah wal hifz. Dan itu dipelihara dengan apa? Dengan baik dan selalu dijaga. Wa dalilu ala dzalika mauqifuhum as-salbi min musyriki Quraisy fi muqata'atihim lil muslimin. Dalilnya yang paling nyata kata mereka adalah sikap mereka yang positif, ya, ketika orang-orang kafir musyrik Mekah itu
melakukan pemboikotan terhadap kaum muslimin. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah disinggung tadi oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti, beliau mengatakan yang orang-orang kafir itu, ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kegigihan mereka memegang teguh kesyirikan walaupun ada tokoh yang baik di situ, kaum muslimin, ya, ada Rasulullah di situ. Terkadang, ya, tidak membuat mereka gimana gitu, ya, mau melepaskan kesyirikan itu gitu, ya. Yang kedua, perasaan, ya, sekeluarga, ya, sungguh luar biasa gitu, ya. Tapi sekarang di tengah-tengah zaman yang penuh fitnah sekarang ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak manusia yang ketika itu ada hubungan kekerabatan, kekeluargaan, hanya pecah, terputus gara-gara, ya, harta dan warisan. Berat ini, ya. Ini fitnah akhir zaman begitu tuh, ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innama li mughaladhil maqshufah la yatamassaku 'alaiha hijab an mantiq walau kana suriyan. Enggak perlu ini. Dzalika li anna min tabi'atil li anna min at-tabi'i jiddan an taqud al-hamiyah al-jahiliyah bani al-Muttalib wa bani Hashim ila dhud an hayat ibn amlahum indama tatahadduha yaduhu qaribah wa yaduhu. Mana yang paling penting ini, ya. Nah, ini wal hamiyatul jahiliyah idza tudfa'u dhawiyul qaraba ila mithli hadha ta'assub la tanzur ila mabda' wala tata'athar fi dhalika bihaqqin aw bibatil wa innama hiya al-asabiyyatu wala syai'a ghairal asabiyyah. Nah, hamiyatul jahiliyah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, paham maksudnya hamiyatul jahiliyah? Penjagaan orang-orang jahiliyah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata hamiyah ini dibuat, ya, itu karena perasaan ini timbul semata-mata, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perasaan kesukuan dan kekeluargaan yang tinggi. Sampai-sampai peperangan yang sering terjadi di antara kabilah, ya, di antara mereka itu dicetuskan gara-gara apa? Gara-gara sesuatu yang sepele, ya. Ketika ada sebuah perkumpulan, di situ ada ahli syair misalnya, ya, menjelek-jelekkan kabilah ini, itu bisa perang, ya. Ini yang disebut dengan hamiyatul jahiliyah, ya. Merasa apa namanya, saya suku saya begini harus dijaga, membabi buta gitu, ya. Bisa ngangkat pedang itu gara-gara apa? Sesuatu yang sepele. Ini hamiyah jahiliyah namanya. Idh tudfa' dhabil qarabah ila mithli hadha ta'assub la tanzur ila mabda', ya. Hal yang seperti ini kalau dilihat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semata-mata dilihat dari qarabah saja, ya. Wala tata'athar fi dzalika bihaqqin aw batil, dan tidak pula ada kaitannya dengan hak atau batil. Ini permasalahan. Nah, sementara kita diajarkan oleh Islam, ini adalah kebenaran, maka pertahankanlah walaupun nyawa jadi tarkan. Tapi kalau itu batilan, jangan coba mempertahankan. Jangan coba
mempertahankan. Itu yang diajarkan kita oleh Islam. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Islam ini memberikan kita pengajaran yang luar biasa. Hendaknya apapun yang kita lakukan, berdirinya adalah di atas kebenaran. Ya, patokannya adalah kebenaran. Ya, bukan hal yang lainnya. Apalagi atas dasar kesukuan, atas dasar ini. Ya, baik. Nah, itu yang untuk kita lakukan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah satu penutup dari kajian ini tentang seseorang itu tadi ini sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Qasas, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nuridu an namunna 'ala alladziina yusrifu fil 'ardi wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhum warithin. Dan kami berminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala an namunna 'ala alladziina yusrifu fil 'ardi, untuk memberikan orang-orang yang di muka bumi ini mereka dihinakan, dilemahkan, bahkan dizalimi. Ya. Wa naj'aluhum a'immah, kami nanti akan berikan mereka ya kepemimpinan, leadership. Dan ini pun terjadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di awal-awal dakwah itu, kaum muslim merasakan penderitaan yang sangat luar biasa. Tapi beginilah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk membela kebenaran. Awal-awal sulit luar biasa. Tidak ada perbedaan yang sangat-sangat dirasakan oleh para sahabat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi tidak menyurutkan mereka untuk berpaling dari kebenaran. Ya, lihatlah bagaimana perasaan di situ. Ya, sampai ada yang menculik. Ya, sampai ada yang mohon. Ya, ketika beliau tuannya satu pandai besi, ya, dan tahu tidak apa bagaimana. Ya, ketahuinya beriman, besi yang sudah ada dibakar merah, ya, kita lihat kepalanya, ya, sampai ubur-uburnya itu terbakar. Ya. Tapi segitu berdasarkan siksaan perasaan. Ya, tapi sudah terlalu luar biasa. Tapi itu pertemuan kekokohan iman mereka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka Allah katakan menjadikan kepada mereka untuk menjadi pemimpin di dunia ini. Dan kita ketahui, ya, kaum muslimin berabad-abad pernah menguasai dunia ini. Ya, sampai 2/3 dikuasai. Wa naj'aluhum warithin, dan kami akan jadikan mereka sebagai pewaris terhadap dunia ini. Dan bukan hanya pewaris dunia, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sebagai pewaris surga. Ya. Jadi sejauh apapun perbedaan kita, selama iman itu masuk kokoh di dada kita, kita tidak akan takut dengan siapapun. Ya. Bagaimana cara mengokohkan iman itu? Karena tadi, kalau dapat kesulitan, kembali kepada Allah. Ya, dekat-dekat dengan tempat-tempat yang membuat iman kita bagus. Ya, datang ke masjid, ya, berbanyak sujud, berbanyak sholat, berbanyak doa. Ya, jangan sampai kebalik.
ketika susah, justru jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lebih-lebih nanti kalau nggak senang, lebih jauh lagi. Ya, kalau susah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ketika senang lebih dekat lagi. Begitu ya. Baik, itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala di pelajaran surah Al-Isra yang membeberkan ini. Insyaallah nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang awal hijrah Islam. Hijrah yang pertama kali dalam Islam. Oke? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ini sisa-sisa lagu. Mohon kita pulang kampung supaya ada yang menyandang ini. Mohon maaf, kurang lebihnya kesimpulan adalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.